Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Agustin, biasa dipanggil Fitri dengan NIM 8603200584. Di sini, untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah, saya akan mempresentasikan tentang materi filsafat ilmu. Yang pertama ada filsafat ilmu dan pendidikan itu memiliki hubungan timbal balik. Filsafat ilmu menjadi sebuah dasar yang mengawasi, mengarahkan, dan juga memperkuat ilmu pendidikan. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui praktik nyata dan juga pengalaman. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengarahkan pendidikan melalui 3 cabang utama. Yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat pendidikan. Misalnya, apa itu belajar? Siapa sih hakikat peserta didik? Seperti itu. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya melalui metode ilmiah. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai dan etika dalam pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan juga moral. Kemudian, pendidikan juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat baru untuk mengembangkan teori-teori filsafat dalam kehidupan nyata, dari proses individu lahir yang menjadi kritis, reflektif, dan dapat mengembangkan pemikiran baru. Selanjutnya, konsep filsafat ilmu sebagai analisis pisau, yang artinya filsafat ilmu digunakan untuk membedah masalah pendidikan secara mendalam. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu membantu memahami akar masalah dari pendidikan. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi itu membantu menilai apakah data atau metode yang digunakan itu sudah benar. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu membantu menentukan apakah solusi yang digunakan itu sudah adil atau sudah benar sesuai dengan nilai moral. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan solusi ilmu pendidikan yang lebih tepat, bermakna, dan berkeadilan. Selanjutnya adalah contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, misalnya kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua, dalam pengembangan kurikulum, filsafat ilmu dapat membantu menentukan materi dan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, dalam kegiatan proses pembelajaran, contohnya pendekatan konstruktivisme yang menekankan bahwa peserta didik itu aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri, jadi dapat mengembangkan kreativitasnya dan potensi pada diri mereka sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berkaitan dan saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan arah dan juga landasan berpikir, sedangkan pendidikan itu menjadi tempat penerapan dan pengembangan pemikiran tersebut. Dengan keduanya ini, pendidikan dapat menjadi lebih ilmiah, bermakna, dan berlandasan nilai-nilai moral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.